Alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat. Semoga semua perkumpulan ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat kita semoga dikabulkan oleh Allah. Yang sakit di antara kita diangkat segala penyakitnya oleh Allah. Yang punya masalah, masalahnya dibereskan. Yang punya hutang dimudahkan untuk bayar hutang. Allah berikan kita rezeki yang banyak, yang luas, yang berkah. Allah takdirkan kita, mudahkan kita bisa haji, umrah, ziarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mohon kepada Allah semoga putra putri kita, anak cucu kita semoga jadikan anak yang soleh wassolehah, menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang cerdas, menjadi ahli Quran, menjadi ahli zikir, menjadi ahli ibadah, menjadi anak-anak yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jauhkan mereka semua dari orang-orang yang jahat, dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Allah jauhkan mereka dari mara bahaya. Dan semoga duduknya kita pada malam ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Amin. Allahumma amin. Sebelum kita mulai taklim kita, terlebih dahulu mari kita baca Fatihah untuk mu'allif kitab dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah lillahi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syekh Alwi bin Abbas Al-Maliki, Syekh Sulaiman Nuri, Syekh Bakar bin Salim, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Jamil Auliya wal Aqtab wal Amjad wal Autab, Syaribadil Lisan Jami' abaina ummahatina jaddatina ala kulli tasalah hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mengucapkan minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah Ramadan sudah berlalu dari kita. Rasanya cepat sekali. Baru rasanya kemarin datang Ramadan, Ramadan sudah pergi. Dan Ramadan pasti akan datang lagi. Betul Pak tidak Pak? Terus menerus berulang, bakal datang Ramadan lagi. Tapi kita nggak tahu ini umur kita sampai gak nih Ramadan yang akan datang. Sebagaimana Ramadan sudah berlalu, sama nih kita juga nanti akan berlalu. Kita pun akan wafat, kita pun akan kembali menghadap Allah. Dan itu semua nggak terasa. Minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, rasanya cepat banget. Ya, hari rasanya cepat banget, minggu rasanya cepat sekali. Nggak terasa, ya. Nanti ujung-ujungnya kita wafat. Allah berfirman dalam Al-Quran, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa Allah menciptakan kematian dan kehidupan? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling bagus amalnya. Yang ingin saya garis bawahi di sini, mengapa Allah Subhanahu wa taala memulai dengan kata al-maut? Alladzi khalaqal mauta. Allah yang telah menciptakan kematian, wal hayata. Mati dulu baru kehidupan. Kenapa kok Allah sebut yang pertama kali kematian? Dan ketahuilah ini semua berkaitan dengan akhir ayat. Akhir ayat, ayyukum ahsanu amala. Tujuannya apa? Agar manusia yang hidup di dunia selalu ingat mati. Hendaknya orang yang hidup di dunia menyadari bahwasannya kehidupan dunia hanya sementara, kehidupan yang abadi nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala antara surga atau neraka. Dan orang
yang selalu mengingat mati, maka akan bagus amalnya akan bagus. Selama dia mengingat mati, amalnya akan bagus. Dia bekerja ingat mati, nggak berani korupsi waktu. Dia bekerja ingat mati, nggak berani korupsi. Untuk apa saya korupsi? Ya, belum tentu umur saya sampai. Saya ngambil duit banyak, ini bisa jadi umur saya yang habis duluan. Duitnya masih ada, umur saya nggak nyampe. Kemudian apa? Yang nikmatin siapa tuh? Anak cucunya. Itu hasil korupsi. Anak cucunya nikmatin, yang tanggung jawab dia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau mengingat mati, dia berbisnis nggak berani nipu orang. Dia dagang nggak berani bohongin orang. Kenapa? Ingat mati. Orang yang ingat mati, hidup bermasyarakat nggak berani musuhan, nggak berani nyakitin tetangga, nggak berani hasut sama tetangga. Kenapa? Ingat mati. Nanti kalau saya mati kan tetangga nanti yang nolongin saya, tetangga nanti yang bantuin keluarga saya, tetangga nanti yang repot, tetangga nanti yang doain saya. Orang yang ingat mati nggak berani dia bermusuhan dengan sesama. Tapi sebaliknya, kalau nggak ingat mati, maka amalnya jadi buruk, amal jadi nggak baik. Nggak sedikit orang yang ngomong sembarangan, ngomong sekenaknya, nggak peduli nyakitin orang, nggak peduli ngerugin orang, nggak peduli hasut orang, nggak peduli fitnah orang. Kenapa? Dia lupa bahwasanya ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seseorang mengucapkan kata-kata melainkan di kanan dan di kiri ada raqib atid dicatat itu. Tapi dia lupa itu, ngomong sembarangan, ya, gibahin orang, fitnah orang, dan nggak sampai di situ. Bahkan tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa malu, berani minum minuman keras, berani konsumsi narkoba, berani dia zina. Dan nggak sampai di situ, zinanya dicerita-ceritain, minumnya dipamer-pamerin. Ya, seharusnya seseorang itu malu ketika dia berbuat dosa. Akan tapi ketika akal sudah rusak, dia lupa akan kematian, justru bangga dengan perbuatan maksiat, bangga dengan perbuatan dosa. Sekarang banyak gak yang seperti itu? Banyak. Justru yang begitu-begitu tuh biar viral katanya. Dengan perbuatan dosanya biar viral. Dia nggak tahu nanti dia mati, itu videonya masih ada, fotonya masih ada, itu akan menjadi dosa yang terus-menerus mengalir. Ya, disebut jariah kayak nggak pantas ya. Biasanya sodako jariah ya. Iya sih, dari mana jariah itu? Tapi kan gimana? Ya, akan dosa yang terus mengalir. Orangnya udah mati, dosanya belum mati. Kenapa? Postingan maksiatnya masih ada, video kejahatannya masih ada, bahkan diikuti oleh orang lain. Ya Allah, itu orang yang dia lupa. Kalau dia bakal mati, dia lupa. Kalau dia bakal masuk kubur, dia lupa. Akan dihisab di hadapan Allah, dia lupa. Akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Jadi orang kalau lupa dia akan mati, maka amalnya akan buruk. Na'udzubillah min dzalik. Jadi rumah masa depan kita, Pak, bukan rumah yang kita tempatin sekarang, bukan. Ya, nggak sedikit orang bangun rumah megah, rumahnya belum jadi, dia masuk kubur. Ada nggak yang begitu? Bangun rumah belum sempat nempatin, masuk kubur duluan. Jadi rumah kita, rumah masa depan kita tuh bukan rumah yang kita tinggali sekarang. Rumah masa depan kita kubur. Tempat yang sempit, tempat yang kecil, tidak ada pemandangan. Itu tempat kita nanti. Apa yang mau kita sombongkan? Sekaya apapun dia, setinggi apapun jabatannya, kubur tempatnya nanti. Kemarin saya ketemu ketika ada acara 40 hari, ketemu dengan seseorang, ternyata rumahnya tuh di Budi Dharma. Saya tanya, Budi Dharma udah penuh ya? Oh, udah penuh, Ustaz. Udah penuh. Jadi nggak bisa lagi kalau ada yang meninggal minta lubang baru, nggak bisa, paling ditumpuk. Tapi kalau punya kenalan kayak sekarang, kayak saya ini, bisa kita cari nih, San.
Cariin di mana? Pinggir-pinggiran. Berarti pinggir-pinggiran dekat got itu. Ya, cari di pinggir-pinggiran tuh bisa, ditumpuk-tumpuk di pinggir-pinggiran. Itu tempat kita nanti, ya Allah. Banjir nggak? Pasti banjir. Pasti banjir. Itu tempat kita, ya Allah. Apa yang mau kita sombongkan? Rumah kita sekarang ini kita cuma jaga, betul nggak Pak Haji? Rumah kita sekarang kita cuma jaga. Yang jaga siapa? Kita. Nanti kita wafat, yang jaga siapa Pak? Anak. Anak wafat, yang jaga siapa? Cucu. Cuma jaga kita. Lah, rumah kita, masa depan kita tuh kubur. Shallu ala Muhammad. Ya Allah, moga kubur kita nanti dirubah oleh Allah menjadi raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga. Ya Allah. Ya, itu ada cerita. Satu hari ada seseorang yang minta dituliskan akta jual beli. Akta jual beli rumah kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Baik Imam, tolong tuliskan. Tuliskan nota jual beli. Saya mau beli rumah. Diperhatiin sama Imam Ali. Kasihan ini orang. Sibuk sama dunianya. Lupa sama akhiratnya. Sibuk sama bisnisnya, lupa sama sholatnya. Kasihan ini orang, cuman ada di toko, cuman ada di kantor, cuman ada di pasar, di masjid saya nggak pernah lihat. Nah, sifatnya orang beriman tuh kalau ngelihat yang nggak benar tuh pasti maunya nasehatin, Pak. Itu sifatnya orang beriman. Ngelihat yang nggak benar dia nggak bisa diam. Bawaannya pengen nasehatin. Tapi orang yang di hatinya masih ada iman sekecil apapun pasti dia menerima nasihat. Ya. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena nasihat itu pasti bermanfaat bagi orang beriman. Orang sejahat apapun, sebejat apapun, sejauh apapun dia dari agama, tapi selama di hatinya masih ada iman, diberi nasihat, diingatkan, pasti nerima. Ya tentunya jangan di hadapan orang. Kalau di hadapan orang itu namanya bukan menasihati, tapi membuat malu. Ya, menasihati itu apa? Berdua. Ketika tidak ada yang lain. Nah, orang yang di hatinya masih ada iman, pasti dia nerima nasihat. Ya. Sebagaimana apabila kita memanggil orang hidup, itu pasti nengok. Akan tapi kalau yang kita panggil sudah mati, kita panggil-panggil, kita sebut-sebut, nggak bakal jawab. Jadi orang yang di hatinya masih ada iman, ada nasihat pasti tersentuh, pasti akan menjadi renungan bagi dia. Sebagaimana api, ya, selama masih ada bara, kita kipas pasti akan nyala. Baraknya masih ada, kita kipas pasti nyala. Ya. Selama masih ada imannya, sejahat apapun masih ada iman, diberi nasihat pasti bermanfaat. Nggak sekarang, mungkin minggu depan, nggak minggu depan, mungkin bulan depan. Tapi kalau udah jadi abu, mau kipas sekalipun nggak bakal nyala. Nah, sebagaimana tadi Imam Ali melihat ini orang, ya Allah, ini orang lupa akan akhirat, ini orang lupa akan hari pembalasan. Ya. Kita nggak dilarang bekerja, kita nggak dilarang untuk berbisnis, silahkan. Bahkan Allah memuji rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Siapa yang dianggap hebat oleh Allah? Rijalnya apa? Berarti orang hebat. Siapa tuh orang hebat? Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Yang perdagangannya, yang usahanya, jual belinya, yang tidak membuat dia lupa dari mengingat Allah. Dia sibuk bekerja, dia sibuk berbisnis, tapi waktunya sholat dia sholat. Itu orang hebat. Ya, tugas kita cuman ikhtiar. Tugas kita cuman usaha. Nggak usah nyari kaya. Kaya itu takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting waktunya ibadah. Nah, kembali ke tadi, dikasih nasihat sama Imam Ali. Apa kata Imam Ali? Ishtara mayyitun min mayyitin daron fi daril mudhibina walahu arba'atu hududin. Al-haddul awwal yuaddi ilal maut, al-haddul thani yuaddi ilal qabr, al-haddul thalith yuaddi ilal hisab, wal haddul rabi
yuaddi imma ilal jannah au ilan nar. Ini orang sibuk ya, calon mayit beli rumah dari calon mayit. Betul apa tidak, Pak? Semua kan camat, calon mati. Ini calon mati beli rumah kepada orang yang calon mati. Padahal ya, di antara mereka ada pembatas. Ya, semangatnya kita di dunia ini pasti ada pembatas, Pak. Kalau pembatas itu sudah tiba, kita udah nggak bisa nolak. Ya, sebagaimana panggilan haji. Panggilan haji itu panggilan Allah. Kalau sudah panggilan Allah, ya, sesibuk apapun dia nggak bisa nolak. Dia punya kerjaannya ditinggal, dia punya bisnisnya ditinggal, dia punya anak masih bayi, masih orok, ditinggal. Udah panggilan Allah, udah nggak bisa nolak. Nah, demikian pula nanti. Ya, sesibuk apapun kita di dunia ada pembatas. Apa pembatas yang pertama? Al-maut, mati. Kalau itu sudah tiba, mohon maaf, mereka Israel, saya masih sibuk. Ini urusan saya belum kelar. Kira-kira bisa apa tidak? La yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Padahal manusia ada pembatas. Pembatas pertama al-maut, mati. Pembatas kedua al-qabr, dia akan masuk ke kubur. Pembatas ketiga yu'addi ilal hisab, dia akan dihisab oleh Allah. Dan pembatas keempat, dia akan digiring ke surga atau dijebloskan ke dalam adab api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, bebaskan kami semua dari adab api neraka. Semoga ya Allah, dengan berkah majelis ilmu, Kau pastikan aku, Kau pastikan kami semua yang hadir di sini, keluarga kami semua, anak cucu kami semua, semoga ya Allah dibebaskan dari adab api neraka. Yang masih malas sholat, semoga dia diberikan taufik hidayah menjadi ahli sholat. Yang belum ke masjid, dijadikan ahli masjid. Yang masih terjebak ke dalam kemaksiatan, dalam perbuatan buruk, semoga diberikan taufik hidayah menjadi orang-orang yang beramal soleh. Amin, Allahumma amin. Ya, jadi udah nggak salah lagi tempat kita kubur. Maka itu ya, nih, meskipun Ramadan sudah berlalu, akan tapi nilai-nilai Ramadan nggak boleh berlalu. Semua pelajaran yang ada di madrasah Ramadan hendaknya terus kita amalkan hingga akhir hidup kita. Mohon maaf, karena ada orang yang terkadang ibadah di bulan Ramadan saja, sholat Ramadan saja, ke masjid Ramadan saja, baca Quran Ramadan saja, sedekah Ramadan saja. Ya, tiap Ramadan dia ngasih tuh buat berbuka. Tapi selesai Ramadan, selesai juga sedekahnya. Seakan-akan yang ngasih pahala udah nggak ada. Seakan-akan pahala sudah tidak ada. Ingat, yang kita sembah di bulan Ramadan sama dengan yang kita sembah di luar bulan Ramadan. Sebagaimana di bulan Ramadan kita dapat pahala, di luar Ramadan Allah tetap ngasih pahala. Sebagaimana di bulan Ramadan Allah ngasih berkah, di luar Ramadan Allah juga tetap ngasih berkah. Wa buda rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembah Tuhanmu hingga datang al yakin. Apa? Ay al maut, hingga datang kematian. Kalau nggak salah di atas wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ya, sembah Tuhanmu hingga datang al yakin ay al maut. Ya. Jadi jangan sampai nih ada aliran-aliran yang nggak jelas. Guru kamu masih sholat apa tidak? Oh masih. Oh berarti guru kamu belum sampai. Kalau guru saya udah nggak sholat karena udah sampai. Ya sampai stresnya itu. Sampai stresnya. Ya, yang namanya ibadah tuh selesainya nanti kalau sudah apa? Nyawa sudah di kerongkongan. Ketika sudah mati, ruh berpisah dari jasad, baru udah selesai ibadah. Selama masih hidup, yang namanya kewajiban itu tidak pernah gugur. Karena hatta ya'tiyakal yakin, hingga datang al-maut, kematian. Maka itu Nabi besar Muhammad SAW bersabda, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladangnya akhirat. Jadi semua yang kita tanam di dunia akan kita petik hasilnya nanti di akhirat. Yang nggak nanam apa-apa, maka jangan berharap akan panen di akhirat. Yang nggak nanam apa-apa berharap panen. Panen apaan? Ya. Yang nggak kerja bisa berharap gaji. Nggak bisa, kerja kagak ngarap gaji.
Ya. Dagang tidak ngarep untung, lah kagak bisa. Ya. Maka dari itu, ayo hendaknya kita tanam kebaikan-kebaikan, karena Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang beramal kebaikan sekecil apapun itu, saking kecilnya orang-orang nggak tahu, atau mungkin dianggap remeh sama orang, atau juga mungkin kita udah lupa, kita pernah beramal baik tapi kita sudah lupa. Khairan yarah, itu kelak akan kita lihat, ada catatannya, nggak bakal hilang. Meskipun orang-orang nggak nganggap kita pernah berbuat baik, nggak bakal hilang. Administrasi Allah nggak mungkin salah. Maka itu jangan pernah remehkan kebaikan sekecil apapun, jangan pernah remehkan. Kenapa? Siapa tahu di situ ada ridho Allah, dan itu akan menyebabkan kita selamat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Al-Imam Al-Ghazali pernah suatu hari sedang mengarang kitab, sedang menulis. Dulu itu pulpen tuh pulpen celup, Pak. Ya, tinta tuh tinta celup baru tulis, celup tulis. Habis dicelup, ada laler nemplok. Ya, minum itu tinta, dibiarin sama Imam Ghazali, biarin dah. Ya, dianggap kecil sama Imam Ghazali. Ya, dianggap itu bukan hal yang besar. Sudah berlalu hingga wafat Imam Ghazali. Ada yang bermimpi ketemu Imam Ghazali yang sudah wafat. Wahai Imam, bagaimana keadaan engkau di akhirat? Tentu engkau mendapat makom yang tinggi, tempat yang istimewa, dikarenakan karyamu banyak, dikarenakan nasihatmu terus dibaca oleh kaum muslimin wa muslimat. Sebab itu ya, apa kata Imam Ghazali? Enggak. Ya, aku selamat dikarenakan apa? Suatu hari aku sedang menulis, tiba-tiba ada lalat yang meminum tintaku dan aku biarkan. Aku anggap remeh, tapi ternyata itu besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu, ya, jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Ya, siapa tahu di situ ada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, meskipun hanya tersenyum. Ya, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di wajah saudaramu itu sedekah. Bahkan, ya, itu tabassum khairum minal qira. Fa kaifa biman ya'ti bihi wa huwa yatabassam. Itu senyuman lebih bagus, lebih mahal dibanding jamuan. Saya main ke rumah Pak Haji Marli. Ini Pak Haji Marli nyambut senyum, seneng. Ya, meskipun gak dikasih kopi, meskipun gak dikasih martabak, nggak apa-apa. Yang penting kita udah disambut dengan baik. Ya, dikasih senyuman, ya, itu udah enak gitu. Tapi saya main ke Patur, disediain kopi, disediain es, tapi muka cemberut. Lu lagi lu lagi. Kira-kira enak apa enggak? Disediain ayam bakar, disediain pecel lele, tapi cemberut. Enak apa enggak? Enggak enak. Udah deh, nggak usah ngasih apa-apa, yang penting senyum. Jadi kita kalau nggak bisa sedekah harta, jangan sampai senyum pun tetap medit, pelit. Senyum nggak pakai modal, itu sedekah. Itu kebaikan sekecil apapun jangan diremehkan itu. Ya, fa kaifa biman ya'ti bihi wa huwa yatabassam. Bagaimana udah ngasih suguhan sambil senyum lagi? Wah, itu lebih istimewa. Shallu ala Muhammad. Ya, jadi jangan remehkan kebaikan sekecil apapun, di situ ada ridho Allah. Demikian pula jangan remehkan perbuatan dosa dan maksiat sekecil apapun, karena di situ ada murka Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, barang siapa yang beramal buruk sekecil apapun, itu nanti akan dia lihat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ada seorang wanita, dia punya kucing, tuh kucing diikat, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, sampai tuh kucing mati. Dianggap remeh sama dia. Cuman kucing yang mati.
Tapi ternyata apa? Ternyata dia masuk neraka disebabkan pernah matiin kucing. Ya Allah. Itu baru kucing itu. Gimana kalau bunuh manusia? Ya Allah. Kayak apa kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia itu, ya, nih, mumpung kita masih hidup di dunia, tanam. Yang bisa kita tanam. Tanam apa? Kebaikan. Tanam sholat kita, tanam puasa kita, ya, tanam bacaan Quran kita, tanam sedekah kita, tanam perbuatan baik kita. Agar apa? Agar kelak kita akan panen pahala, panen ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang di dunianya nggak panen, nggak nanam sholat, di dunia nggak nanam sholat, di dunia nggak nanam ibadah, di dunia nggak nanam baca Quran, di dunia nggak nanam amal soleh, jangan berharap nanti akan mendapat pahala. Nanam semangka, panennya apa? Tur. Nanam semangka, tumbuhnya semangka. Mungkin nggak nanam semangka, tumbuhnya duren? Nah, kagak. Ya. Nanam ibadah, insya Allah panennya ibadah. Tapi nanam maksiat, nah, murka Allah dan adab Allah yang sangat pedih. Na'udzubillah. Yuk, nih kita tanam sekarang, mumpung kita masih hidup, masih ada kesempatan nanam, masih ada kesempatan nanam, tanam. Namanya orang nanam capek apa enggak, Pak? Capek. Dicangkul dulu, ya, kemudian ditanam, kasih pupuk, disiramin, dijaga dari hama dan lain sebagainya. Capek. Sakit pinggang apa enggak? Sakit pinggang, panas-panasan. Tapi nggak apa-apa, dah nanam dah. Ada harapan nanti bakal panen. Orang kerja capek apa enggak? Capek. Masih ngantuk, harus berangkat kerja. Gak enak badan, tetap harus berangkat. Hujan, berangkat. Panas, berangkat. Macet, tetap berangkat. Kenapa kok tetap berangkat, Pak? Ada harapan nanti dapat gaji. Nah, demikian pula nanam ibadah berat, nanam ibadah capek, tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa, mesin capek nggak apa-apa. Ada harapan nanti apa? Dapat pahala, dapat ridho Allah, dapat surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nanti akan tiba masanya, ya, tubuh ini akan terbujur kaku. Kalau udah terbujur kaku, keluarga kita manggil imam, nggak bisa nyaut itu. Ya, jadi kalau udah terbujur kaku dipanggil imam, bisa nyaut nggak? Nggak bisa nyaut. Dipanggil kita nggak bisa nyaut. Ya, keluarga nangis semua. Kita nggak bisa berbuat apa. Betul gak tuh? Udah terbujur kaku, ya. Yang lain nangis, kita udah nggak bisa berbuat apa. Maka itu pentingnya kita menanam amal soleh. Shollu ala Muhammad. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun sekarang ini udah nggak ada puasa wajib, ya, kan yang wajib Ramadan. Meskipun sudah tidak ada puasa wajib, tapi mata kita tetap harus berpuasa dari melihat yang haram. Ini telinga tetap harus wajib puasa dari mendengar yang haram. Lisan tetap wajib berpuasa dari berbicara yang haram. Terkadang orang, ya, ini nggak ngomongin orang, nggak fitnah orang. Oh, jangan, saya lagi puasa. Ya, saya lagi puasa, jangan ngomongin orang dulu. Nanti pahala kita ludes. Nanti kamin sha'imin laisa lahu min syamhi illal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang puasa hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Oh, jangan. Lagi puasa. Nanti kapan ngomonginnya? Nunggu beduk, nunggu maghrib. Ya. Nah, ini puasa menahan lapar dan haus cuman dari fajar sampai maghrib. Tapi puasa anggota tubuh, yang anggota tubuh kita harus puasa dari yang haram. Itu puasanya bukan hanya Ramadan saja, bahkan bukan hanya dari subuh sampai maghrib, tapi 24 jam, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Ini tetap harus puasa. Dan memang salah satu tujuan puasa adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuannya apa? Agar kalian semua menjadi orang yang bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman,
Ya, Nabi besar Muhammad bersabda, "Asyamu junnatun wa hisnun hasinun minan nar." Puasa itu benteng dan tameng dari adab api neraka. Jadi orang yang puasanya menjadi benteng dari hawa nafsunya, orang yang puasanya menjadi benteng untuk anggota tubuhnya untuk berbuat dosa dan maksiat, dia puasa, matanya juga puasa dari yang haram, telinganya puasa mendengar yang haram, lisannya puasa berbicara yang haram, perutnya puasa dari kemasukan yang haram. Puasanya merubah dirinya, puasanya bikin rem dia dari berbuat dosa. Maka kelak puasa yang seperti ini akan menjadi tameng dari adab api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau sudah seperti ini, puasa yang seperti ini, apa kata Allah dalam hadis qudsinya? Asyamu as-saumuli wa ana ajzibi. Puasa itu untukku. Puasa yang bagaimana yang untuk Allah? Puasa yang benar. Puasa yang anggota tubuhnya terjaga dari yang haram. Itu untuk Allah. Dan aku yang akan membalasnya. Sebagai penutup, ini pernah saya ceritakan juga, tapi ini penting saya ulangi. Ya. Ini bainama julusun inda Rasulillah idra'ainahu yadhak. Di sana Umar bercerita, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Nabi besar Muhammad, kami perhatikan kok tiba-tiba Nabi besar Muhammad tertawa. Ya. Dan Nabi besar Muhammad kalau tertawa, ini pasti min ajabin. Ada hal yang menakjubkan. Ada hal yang aneh ini. Kemudian Sayyidina Umar memberanikan diri bertanya, "Ma adhaka ya Rasulullah?" Ya Rasul, kenapa engkau tertawa? Ada apa? Apa kata Nabi? Ya. Rajulani min ummati waqafa baina yadayillahi subhanahu wa ta'ala. Ada dua orang yang sedang dihisab di hadapan Allah. Yang satunya, ini dua orang lagi dihisab, yang satu nuntut, "Ya Rabb, innahu dzalamani fakhudh madlamati minhu." Ya Allah, ini orang sudah dolim sama saya, tolong tegakkan keadilan. Jadi hati-hati Pak ya, ada hari pembalasan. Kita semua percaya gak ada hari pembalasan Pak? Percaya. Ini kalau kita percaya sama hari pembalasan, dua faidahnya. Faidah pertama, menjadi rem bagi kita untuk berbuat dosa, rem bagi kita untuk nyakitin orang, rem bagi kita untuk bermusuhan dengan orang. Kenapa? Takut nanti ada pengadilan Allah. Mau berbuat dosa nggak jadi, ada hisab nanti ya. Yang kedua, yang percaya yaumul hisab akan menjadi hiburan ketika dia dijahatin orang, ketika dia didolimin orang, ketika dia dicurangin orang, ketika dia dibohongin sama orang. Jadi hiburan, jadi pengobat. Kenapa? Oh ya, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Yang nggak selesai di dunia akan diselesaikan oleh Allah nanti di akhirat. Dia biarin. Nanti jadi tabungan saya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi terobati jadinya. Ya, kembali ke tadi. Ya Allah, ini orang udah dolim sama saya. Ya mungkin pernah mukul, mungkin pernah ngambil barangnya, mungkin pernah ngutang nggak bayar, mungkin pernah nipu. Ya, intinya perbuatan dolim. Tegakkan keadilan ya Allah. Akhirnya apa kata Allah? Atihi madlamatahu. Ya, kasih. Kau bayar, kau sudah dolim, buat dia ridho, bayar. Apa kata dia? Ya Rabb, min aina utihi faqad dhahabatid dunya. Ya Allah, saya bayar pakai apaan? Dunia kan udah hancur, saya bayar pakai apa? Dunia udah kiamat, saya bayar pakai apa? Kemudian dijelaskan oleh Allah, ya, alat tukar di akhirat bukan pakai duit. Alat tukar di akhirat pakai pahala dan dosa. Tuh hati-hati itu. Jadi alat tukar di akhirat itu pakai pahala dan dosa. Kemudian apa? Atihi min hasanatik. Bayar pakai pahalamu. Apa kata dia? Ya Allah, pahala saya semua udah habis. Pahala sholat saya habis, haji saya habis, umroh saya habis, sedekah saya habis, bacaan Quran saya habis semua ya Allah. Karena banyak dosa sama orang, banyak salah sama orang, banyak yang nuntut, diambil. Ya, sisa pahala puasa. Yang tersisa hanya pahala puasa. Ya Allah, itu masih ada pahala puasanya Allah. Kata orang yang terdolimi, ya Allah, tuh pahala puasa kasih ke saya. Apa kata Allah? As-saumuli wa ana ajzibi. Puasa itu untukku dan hanya aku yang akan membalasnya. Jadi pahala puasa nggak bisa diambil Pak.
Pahala puasa tuh nggak bisa dituntut. Puasa yang bagaimana? Puasa yang benar-benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu nggak bisa dituntut. Kemudian apa kata orang ini? Ya Allah, kalau seperti itu, khud min sayyiati ila sayyiati. Kalau begitu ambil dosaku ya Allah, berikan kepada dia. Ambil dosaku, berikan kepada dia. Dengar begitu Nabi Muhammad menangis. Ya, ma asadda hadzal yaum alladzi yahtajun nasu ila man yahmilu anhu auzarahum. Ya Allah, alangkah dahsyatnya, alangkah menakutkannya itu hari yang mana sampai orang berharap ada yang memikul dosanya. Saking menyeramkannya, berharap dosa-dosanya ada yang mikul. Jadi ketika ada orang yang jahat sama dia, ya Allah, ambil aja dosa saya, kasih ke dia. Kalau dia nggak bisa ngasih pahalanya ke saya, dosa saya ambil oper ke dia. Fabakan Nabi. Dengar gitu Nabi menangis. Ya, nangis Nabi. Mikirin para pendosa. Jadi Nabi nangis bukan mikirin dirinya, mikirin para pendosa yang nanti akan celaka. Banyak ibadah tapi nggak masuk surga dikarenakan apa? Ada kedoliman. Nah, sebagai penutup, Allah Maha tahu. Ini hambanya yang dolim udah tobat. Memang dulu dia jahat, dia pernah berbuat dolim, tapi dia udah tobat. Akhir hayat dia udah tobat. Yang mungkin mau bayar nggak ketemu, atau mungkin mau bayar nggak ada dananya, tapi dia udah tobat. Allah Maha tahu, dia udah benar-benar puasa tuh. Ya, akhirnya apa? Didamaikan oleh Allah. Bagaimana cara Allah mendamaikan? Irfa ra'sak. Orang yang terdolimi, angkat kepalamu. Mada taro, lihat apa yang kau lihat. Dia ngeliat ke atas, ternyata apa? Madain. Ada kota min dahabin wa fiddah. Ada kota yang terbuat dari emas dan perak. Di dalamnya ada istana yang sangat megah. Saking megahnya, ini orang mengira, oh ini pasti punya nabi ini. Li ayyi nabiyyin, li ayyi syahidin, li ayyi siddiqin. Ya Allah, ini pasti punya nabi ini. Istana megah sekali. Ya, ini kota megah sekali. Pasti punya nabi ini. Atau punya orang syahid, atau punya orang yang benar-benar kepada engkau ya Allah. Apa kata Allah? Itu mah punya siapa saja yang mampu bayarnya. Ya Allah, gimana bayarnya, cara bayarnya? Saya bisa. Dengan apa? Bi'afwika ala akhika. Maafin tuh saudaramu. Kau maafin saudaramu, ini istana buat engkau. Apa kata dia? Ya Allah, kalau begitu saya maafin deh. Yang penting saya dapat istana. Sekarang begini Pak, ada orang jahat sama Bapak. Tiba-tiba dia datang bawa motor Vario terbaru. Maafin saya ya, sebagai gantian nih motor Vario buat ente. Kira-kira maafin gak Pak? Maafin, dari sini dah Vario buat gua maafin loh. Ya, yang penting dapat Vario. Nah ini bukan Vario lagi, istana. Saya maafin ya Allah, yang penting saya dapat istana. Apa kata Allah? Khudh biyadihi wadakhul ma'ahul jannah. Gandeng tangannya, ente berdua masuk ke dalam surga. Alhamdulillah. Jadi kesimpulan, hati-hati urusan sama orang. Ya, punya salah sama orang, hati-hati. Kalau sama Allah, Allah Maha Pengampun. Tapi kalau urusan sama orang, meskipun kita udah benar-benar tobat sama Allah, punya salah sama orang, ini kita bakal terus dikejar sampai akhirat. Yang mana pahala sholat, pahala haji, pahala sedekah, pahala baca Quran itu bakal hilang semua. Jangan sampai kita menjadi orang yang merugi. Tapi orang yang benar-benar tobat nanti akan didamaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua selamat di dunia, selamat di akhirat, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti malam Selasa pada Isya kita halal bihalal sekaligus ya, ini peresmian ketua DKM yang baru, yaitu Ustadz Tismunandar. Jadi saya sudah 2 periode, sudah 10 tahun, jadi masa jabatan sudah selesai ya. Ini amanah DKM itu berat, maka ini kita pinta Ustadz Tismunandar untuk menjadi ketua DKM ya, dikarenakan saya sudah yayasan, saya sudah berada di yayasan, jadi biar tidak double jabatan,
maka kita berbagi tugas bersama-sama memakmurkan Masjid Jami Al-Faizin. Ya, maka itu saya minta bapak-bapak semua nanti malam Selasa kita halal bihalal, ya kita makan-makan di sini sekaligus peresmian ketua DKM yang baru yaitu guru kita Ustadz Ismo Nanda. Yuk kita ucapkan insya Allah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.